Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali melalui Zoom ini. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di video kita atau pertemuan kita yang keempat, Ibu ingin membahas tentang pendidikan seumur hidup atau yang disingkat dengan PSH. Batasan pendidikan seumur hidup. Definisi pendidikan seumur hidup sendiri merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama, hidup seumur hidup dan pendidikan merupakan 3 konsep pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Kemudian batasan yang ketiga adalah pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan. Dari pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan. Karakteristik yang keempat adalah pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar insidental. Yang kelima, keluarga memainkan peran utama, peran dasar yang memulai pendidikan seumur hidup. Yang keenam, masyarakat juga memainkan suatu peranan yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Yang ketujuh, pendidikan seumur hidup menghendaki keterpaduan dimensi vertikal dan dimensi horizontal dari pendidikan. Yang kedelapan, bertentangan dengan bentuk pendidikan yang bersifat elitis. Pendidikan seumur hidup bersifat universal atau menyeluruh. Yang kesembilan, pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan peragaman dalam isi bahan, alat-alat, teknik, dan waktu belajar. Yang ke-10, pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif bagi individu dan masyarakat. Tujuan akhir pendidikan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah karakteristik yang ke-11. Kemudian yang 12, ada 3 prasyarat utama bagi pendidik seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Yang ke-13, pendidikan seumur hidup adalah sebuah prinsip pengorganisasian semua pendidikan. Dan yang terakhir, pada tingkat operasional, pendidikan seumur hidup membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Sampailah kita kepada latar belakang perlunya pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Banyak lulusan yang terserap dalam dunia kerja. Daya serap rata-rata lulusan sekolah masih rendah. Kemudian
Yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien sehingga terjadi penghamburan pendidikan atau educational wastage seperti terjadinya putus sekolah. Alasan yang kedua adalah perubahan masyarakat dan peranan-peranan sosial. Dan yang ketiga, pendayagunaan sumber-sumber yang belum optimal. Dan yang keempat adalah perkembangan pendidikan luar sekolah yang sangat pesat. Berikutnya adalah implikasi konsep pendidikan seumur hidup bagi pendidikan sekolah. Yang pertama adalah fungsi dan tujuan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan salah satu tangga dari keseluruhan proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan sekolah adalah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan sekolah merupakan suatu sistem terbuka. Dan yang keempat, pendidikan sekolah memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat menggunakan hasil belajarnya untuk belajar sendiri dan membina diri sendiri atau self-direction. Yang kelima, pendidikan sekolah hendaknya dapat membuat peserta didik yang pertama adalah menyadari perlunya belajar seumur hidup. Jadi kalau ada kesadaran dari peserta didik itu sendiri, akan memiliki rasa yang berbeda atau motivasi yang berbeda dari diri peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan belajar atau educability. Yang ketiga, memadukan pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Ini adalah poin yang penting ya ketika kita memadukan antara belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi akan banyak kita dapatkan variasi-variasi yang sifatnya sangat membangun untuk prestasi-prestasi yang kita peroleh nanti di dunia pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah program pendidikan sekolah. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau intra dalam, kalau ekstra di luar sekolah ya. Kemudian kegiatan sekolah makin tertuju dan mengutamakan kegiatan belajar sendiri dan membina diri sendiri. Proses pendidikan atau kegiatan belajar pembelajaran melalui berbagai pengalaman. Demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.